Just hard in the game, because so much is at stake, and everybody gets emotional because, everybody wants to win. So it's difficult then to reflect now immediately. But I just want to say I'm proud of this group against Saudi Arabia. I think we've learned from the last game, but it's all part of football. But I think we know what to do, and I think we're professional enough to deal with those situations. Okay, how do you keep the team spirit high for this big game? I don't think it's very hard because you have a lot at stake, and I think everybody knows, the whole country knows I don't know which words I can use, but we give everything, but you have nothing on, we give everything, like it was not enough, these 2 games. Yeah, you came on today, you gave everything, you played in several positions. Geger di internal Garuda, pemain timnas Indonesia ancam tolak pemanggilan PSSI di FIFA Matchday November. Semua menuntut satu hal, Patrick Kluivert harus dipecat. Ketegangan besar sedang melanda dunia sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana di dalam tim nasional Indonesia memanas. Sumber kuat dari lingkaran dalam skuad menyebut, seluruh pemain inti timnas Indonesia kecewa berat dan sepakat tidak akan memenuhi panggilan PSSI untuk FIFA Matchday bulan November, jika Patrick Kluivert tetap dipercaya sebagai pelatih kepala. Sikap ini menjadi tanda bahwa hubungan antara pemain dan pelatih sudah berada di titik paling kritis. Situasi di ruang ganti yang selama ini disembunyikan, kini mulai terbuka ke permukaan, mengungkap ketegangan, kekecewaan, dan kehilangan kepercayaan total terhadap strategi yang diterapkan Kluivert selama menukangi Garuda. Kekalahan dari Irak menjadi titik ledak dari segala akumulasi ketegangan yang menumpuk sejak beberapa bulan terakhir. Para pemain merasa perjuangan keras mereka di lapangan tidak pernah mendapatkan arah yang jelas. Sistem permainan berubah-ubah, komunikasi tak terjalin dengan baik, bahkan motivasi tim disebut menurun drastis sejak Shin Tae-yong digantikan oleh Patrick Kluivert. Bagi banyak pemain, kekalahan dari Irak bukan hanya tentang skor 0-1, tapi juga simbol kegagalan total dari strategi kepelatihan yang mereka anggap tidak sesuai dengan karakter sepak bola Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan merasa seolah dikorbankan oleh kebijakan pelatih yang dianggap lebih mementingkan eksperimen pribadi daripada hasil tim. Ketika peluit akhir berbunyi di Stadion King Abdullah Sports City, beberapa pemain menangis bukan hanya karena gagal ke Piala Dunia, tetapi karena merasa kehilangan arah dan identitas. Disitulah keputusan besar mulai terbentuk, mereka tidak ingin lagi bermain di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Setelah kembali ke Indonesia, atmosfer di antara para pemain langsung berubah drastis. Tak ada keceriaan, tak ada semangat seperti biasanya. Beberapa pemain senior disebut menginisiasi diskusi internal tertutup, membahas masa depan tim dan langkah yang harus diambil demi menjaga harga diri Garuda. Dalam pertemuan tersebut, muncul keputusan bulat, bahwa seluruh pemain akan menolak pemanggilan resmi dari PSSI untuk agenda FIFA Matchday bulan November, apabila Patrick Kluivert masih menjabat sebagai pelatih kepala. Langkah ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan sinyal peringatan keras kepada federasi bahwa situasi di tubuh tim sudah tak sehat. Mereka merasa hanya perubahan di pucuk kepelatihan yang bisa mengembalikan motivasi dan kepercayaan diri yang selama ini hilang. Para pemain tidak menuntut bonus, fasilitas, atau perhatian lebih. Mereka hanya ingin pelatih yang memahami karakter mereka, seseorang yang bisa membangun rasa percaya dan kedisiplinan seperti era sebelumnya. Sumber internal menggambarkan bagaimana ruang ganti timnas Indonesia setelah laga melawan Irak berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Beberapa pemain saling diam, sebagian menunduk lesu, sementara yang lain memilih langsung meninggalkan stadion tanpa berbicara. Patrick Kluivert disebut mencoba memberikan motivasi sesaat setelah pertandingan, namun tidak ada respons berarti. Aura kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama Garuda terasa hilang sepenuhnya. Beberapa pemain yang biasanya menjadi penggerak semangat bahkan tidak lagi menunjukkan antusiasme dalam latihan terakhir sebelum kembali ke Indonesia. Semuanya terlihat dingin,
datar, dan penuh kekecewaan. Situasi itu menjadi bukti nyata bahwa hubungan pelatih dan pemain telah retak. Tidak ada lagi komunikasi yang efektif, tidak ada lagi rasa percaya di antara mereka. Kini tekanan besar mengarah langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Para pemain berharap sang ketua federasi mengambil keputusan cepat dan tegas untuk menyelamatkan situasi ini sebelum semakin parah. FIFA Matchday bulan November seharusnya menjadi ajang pemulihan moral pasca kegagalan ke Piala Dunia. Namun, tanpa langkah nyata dari PSSI, yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan justru berpotensi berubah menjadi boikot terbuka dari para pemain. Isu ini sudah sampai ke telinga pengurus federasi, dan situasi mulai menjadi pembahasan serius di tingkat komite eksekutif. Beberapa di antaranya bahkan menyarankan agar evaluasi terhadap Patrick Kluivert dilakukan segera, tanpa menunggu rapat resmi berikutnya. Para pemain tidak ingin membuat kericuhan, tapi mereka juga tidak mau terus bermain di bawah kepemimpinan yang mereka anggap gagal mengangkat performa tim. Masalah utama bukan hanya soal hasil di lapangan, tapi juga gaya kepemimpinan. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan keras dan kaku. Beberapa pemain muda merasa sulit menyesuaikan diri dengan metode latihannya yang dianggap terlalu Eropa, dan tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia yang mengandalkan kecepatan dan kreativitas. Selain itu, strategi permainan yang sering berubah dalam waktu singkat membuat tim kehilangan kestabilan. Dalam beberapa laga terakhir, Indonesia tampil tanpa pola yang jelas, kehilangan organisasi pertahanan, dan kesulitan menciptakan peluang efektif. Puncaknya, keputusan-keputusan kontroversial Kluivert dalam memilih susunan pemain juga memicu ketegangan. Beberapa pemain yang tampil bagus di klub justru tak dipanggil, sementara nama-nama yang sedang menurun performanya tetap dipertahankan. Hal-hal inilah yang akhirnya membuat para pemain kehilangan kepercayaan. Bagi mereka, perubahan pelatih bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Gelombang dukungan dari supporter. Begitu isu boikot ini mulai beredar di media sosial, ribuan supporter langsung membanjiri lini masa dengan dukungan penuh kepada para pemain. Tagar-tagar pecat Kluivert sekarang dan tagar dukung Garuda menjadi trending dalam waktu singkat. Banyak yang menilai keberanian pemain menunjukkan sikap tegas adalah bukti bahwa mereka peduli terhadap masa depan tim. Publik tidak melihat aksi ini sebagai pembangkangan, melainkan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab terhadap lambang Garuda di dada. Supporter percaya bahwa selama Patrick Kluivert masih menukangi tim, semangat perjuangan yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa tidak akan pernah kembali. Mereka menyerukan agar PSSI segera mengambil tindakan demi menghindari perpecahan lebih dalam. Situasi genting menjelang FIFA Matchday. Waktu terus berjalan. Agenda FIFA Matchday November hanya berjarak beberapa minggu, sementara situasi di tubuh timnas semakin tak menentu. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait masa depan Patrick Kluivert, namun tekanan dari publik dan pemain semakin besar dari hari ke hari. Jika keputusan tidak segera diambil, Indonesia berpotensi tampil tanpa kekuatan utamanya pada laga persahabatan internasional mendatang. Kondisi